perlu kita pahami, Islam yang totalitas itu tentu tidak akan bisa diterapkan, tidak akan bisa dijalankan secara sempurna tanpa ada institusi yang menerapkan. Ini yang pernah diucapkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ad-din wa sultan qawaman. Ad-din, agama, dan sultan itu bagaikan dua saudara kembar. Ad-din wa asun wa sultan harisun. Ad-din itu asas dasar, wa sultan harisun. Sultan itu adalah penjaga dari asas ad-din itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ini selalu dibacakan oleh para khatib. Saking pentingnya persoalan takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kalau melihat teks ayat ini, berarti perintahnya itu double dia. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi jelas sekali demokrasi bertentangan dengan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 116 jelas Allah sudah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi jelas di situ Allah mengatakan, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kita umat Islam adalah pewaris bumi ini. Kita umat Islam adalah pelanjut risalah Rasulullah. Kita umat Islam adalah umat yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatur bumi ini. Terbukti Allah mempercayakan Al-Quran itu kepada umat Islam, yang mana Al-Quran itu seperti yang Allah sebut, ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Bahwa sistem dalam Islam itu tidak lain adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebenarnya yang diinginkan dan yang sesuai dengan umat Islam. Ibaratkan ikan itu cocoknya dalam air. Ketika air itu dijauhkan dari ikannya, maka ikan itu akan menggelepar, bahkan bisa mati. Nah, saat ini bahwa aturan yang pantas kepada umat Islam itu adalah aturan dari Allah, lalu dijauhkan, maka banyak umat Islam ini menggelepar, bahkan bisa mati. Kita lihat banyak masalah saat ini. Perkara kecil saja tidak mampu diselesaikan ketika aturan itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dakwah itu adalah kita menyeru manusia kepada al-khair, berarti menyeru manusia dari keburukan, dari situasi yang buruk, yang tidak sesuai Islam, kepada al-khair yang sesuai Islam. Atau menyeru manusia untuk berbuat ma'ruf, lalu meninggalkan kemungkaran, dan menyeru manusia agar beriman kepada Allah. Atau juga kita menyeru masyarakat, yang masyarakat itu terdiri dari pemikiran, perasaan, sistem aturan, yang bisa jadi pemikiran, perasaan, sistem aturan itu jahiliyah. Kita seru itu masyarakat yang jahiliyah agar berubah menjadi masyarakat yang Islamiyah, yang pemikirannya, perasaannya, dan sistemnya itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi mengabdi kepada Allah itu, dan maknanya adalah secara dalam itu patuh, taat, tunduk, mengabdi. Jadi orang dikatakan sebagai hamba ini adalah orang yang patuh, orang yang nurut, mau diatur. Nah, sekarang kita di negara ini dihadapkan kepada aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia, lalu dirubah dan dibuat dengan berbagai kepentingan oleh manusia, lalu kita patuhi, dan ini akan membuat dan ini akan bertentangan dengan hati nurani kita, karena ini bukan suatu ajaran yang fitrah. Karena Islam itu ajaran yang fitrah sesuai dengan hati nurani kita dan tidak akan bertentangan sedikit pun.
Jadi bisa kita katakan bahwa kapitalisme itu masuk dari kategori zulumat. Demokrasi itu masuk dalam kategori zulumat. Kapitalisme itu masuk dalam kategori zulumat. Kenapa tidak zulumat? Karena itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi di sana. Seperti asiyadah, itu mestinya lisyara, ini siyadah, kedaulatan yang di tangan umat. Padahal kedaulatan itu di tangan manusia. Hak tahkim, tasyrik itu semuanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sistem ini malah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diambil oleh manusia. Penjelasan dari Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Sabi'i di dalam kitab taruhlah misalnya kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi beliau mengatakan bahwa wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubu bi syar'i la bil aqli. Beliau katakan bahwa sesungguhnya para sahabat, para ulama, generasi terbaik dari umat Islam itu sudah ijma wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslim, wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah atau seorang imam. Dan beliau katakan wa wujubu bisyari, dan kewajiban mengangkat seorang imam atau seorang khalifah itu ditetapkan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan makhluk. Mari kita sampaikan dengan jelas kepada masyarakat bahwasanya khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah merupakan janji Allah, janji Rasulullah. Hanya sistem ini yang dapat menjadikan alam ini menjadi rahmat. Manusia akan sejahtera. Selain dari ini, mohon maaf, harus kita tinggalkan. Sudah saatnya kaum muslimin wabil khusus min ahlil quwwah dari umat ini memberikan dukungan dan bergabung dengan ulama, berjuang bersama-sama menegakkan kembali kehidupan Islam dalam naungan khilafah Islamiyah dengan memulai kehidupan Islam kembali, istinafil hayatil Islamiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.